Pada pagi hari ini, topik yang akan diangkat tentang koperasi syariah berbasis masjid. Apa topik ini kita angkat? Karena memang ada cita-cita besar daripada Basnas membentuk yang namanya Bank Zakat Mikro. Saya melihat bahwa di koperasi syariah berbasis masjid ini harus juga diketahui dan mulai dicoba dikembangkan oleh kita-kita di daerah, baik di Basnas kabupaten dan kota. Karena pada dasarnya ini merupakan bentuk daripada memproduktifkan, mendayagunakan dana zakat secara efisien. Kita tahu bahwa dalam dunia manajemen ekonomi ada 3 kapital. Yang pertama ada human capital, yaitu sumber daya manusia yang unggul. Jadi human capitalnya sangat penting sehingga Profesor Habibie waktu menjadi Wapres mencanangkan bahwa sumber daya manusia ini begitu pentingnya. Yang kedua yaitu adalah social capital. Nah, social capital ini yang kita lupakan. Jadi pertemuan kita setiap Selasa, inilah salah satu bentuk social capital. Dengan pertemuan ini kita bisa berbagi ilmu dan berbagi pengalaman, itulah nilai-nilai yang bersifat capital. Nah, dan yang ketiga, barulah disebut capital dalam bentuk aset, dalam bentuk uang, dalam bentuk mesin-mesin dan lain. Jadi ada 3 kapital dalam dunia ekonomi, dalam dunia manajemen yang harus diperhatikan. Social capital ini adalah modal untuk membangun microfinance. Beberapa BMT, Baitul Mal wa Tamwil, yang saya pelajari, yang maju-maju itu, dia bisa maju dengan modal kecil, namun mempunyai social capital yang bagus. Nah, social capital itu apa? Adalah interaksi, kerjasama, dan kekompakan, dan berjamaah bersama-sama ingin membangun koperasi syariah atau Baitul Mal wa Tamwil. Nah, ini yang mungkin kadang-kadang kalau kita lihat koperasi-koperasi itu bisa maju, ya karena ini tadi, social capitalnya juga dikembangkan. Jadi ada human capital, ada social capital, dan ada capital sendiri. Nah, Bapak Dr. Isnur Arsad ini orang yang sangat getol. Beliau pengurus MUI Pusat, juga pengurus MUI di Kota Bandung, dan beliau ini sudah ratusan masjid yang beliau bina. Jadi oleh karena itu saya undang beliau agar juga bisa menularkan tadi ilmu dan pengalamannya. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya tentu sangat bersyukur, kita bersyukur pada Allah SWT. Hari ini saya bisa bersilaturahmi langsung dengan Kang Nadra, udah lama banget gak ketemu ini. Dan kepada semua teman-teman yang hadir, yang mendengar, tentu bagi saya ini adalah kegiatan yang luar biasa, dahsyat, anugerah Allah bisa mempertemukan saya di sini. Yang kedua, sebelum kita lanjutkan, hari ini banget takdir Allah, 40 tahun yang lalu, 14 Maret 1980, Bung Hatta meninggal dunia. Untuk itu, sekali lagi saya mohon kita semua ini mendoakan beliau dengan sama-sama mengulang membaca Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga ilmu manfaat yang luar biasa dahsyat banyaknya dari Bung Hatta tetap kita jalankan oleh NKRI ini, oleh rakyat Indonesia ini. Termasuk amal jariahnya beliau, termasuk tentu anak yang saleh dari 3 putri beliau. Hari ini saya dapat kesempatan yang luar biasa, tapi saya ingin meminta kepada kita semua untuk mendengar sedikit saja, 10 menit saja Kang Nadra, dari video yang 12 menit, 10 menit saja,
yang pelatihan kita tentang koperasi syariah berbasis masjid ini di Masjid Istiqamah. Saya kebagian hari ini menjelaskan tentang koperasi syariah berbasis masjid. Solusi ekonomi umat itu 2012 Forbes 40 orang di Indonesia menguasai kekayaan sekitar 850 triliun. 60% dari APBN 2000. Ini 2013 saya juga punya datanya menjadi 1.100 triliun tapi 50 orang yang disurvei. Tapi di bawah itu jumlah penduduk miskin 28,59 juta orang. Itu mah 40 orang. Ini bukan 28 orang, 28 juta orang. Orang miskin di Indonesia itu adalah orang yang penghasilannya 7.500 rupiah saja sehari ke bawah. Setelah 15 tahun reformasi, sekarang udah 16 tahun kali ya lebih, ketimpangan ekonomi semakin melebar. Distribusi kekayaan masih di tangan segelintir orang. Demokratisasi dan desentralisasi ekonomi yang seharusnya menjadi instrumen pemerintahan disalahgunakan penguasa. Ini terjadi di pusat, di daerah, di mana-mana. Kehadiran orang-orang kaya di negeri ini ternyata tidak cukup manfaat untuk orang miskin. Yang diperlukan adalah sistem ekonomi yang menjamin kemakmuran dan keadilan. Ini Undang-Undang Dasar 45 sudah jelas-jelas betul disebut itu. Usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan, dan itu adalah koperasi. Landasan koperasi, azas kekeluargaan, tujuannya jelas banget ini. Meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Ini kata-katanya aja, setiap kata itu bermaknanya luar biasa. Ini nilai koperasi. Kekeluargaan, menolong diri sendiri, bertanggung jawab, demokrasi, persamaan. Ini kita bahas kekeluargaan sesuatu itu panjang lagi. Menolong diri sendiri, mandiri, wirausaha dan sebagainya, bertanggung jawab, demokrasi, persamaan. Ini terusin. Berkeadilan, kejujuran, keterbukaan, dan kepedulian pada orang lain. Bapak Ibu bisa bayangkan satu saja dari nilai ini, kejujuran, udah luar biasa. Kemana kita nyari sekarang yang masih pegang teguh kepada kejujuran? Keterbukaan, berkeadilan, peduli pada orang lain. Dan ini Islami. Saya kira di masjid kita akan melakukan yang begini. Karena begini, untuk Bapak Ibu pahami tentang koperasi ini, kalau Masjid Istiqamah koperasinya misalnya kita ini anggota koperasi, ya ada aturannya dan sebagainya, nanti kita bisa pelajari secara teknis. Lalu ada orang Kristen di tetangga kita ini mau jadi anggota koperasi kita, boleh banget, otonominya sangat gitu. Tapi persoalannya dibolehkan tidak oleh pengurus koperasinya orang Kristen itu masuk, atau dia mau nggak masuk jadi anggota koperasi. Nah itu perbedaannya. Hukum boleh dia jadi anggota kita, tapi mungkin dia nggak mau ikut kita kan, pada spista. Lalu kita sendiri belum tentu menerima dia. Itu aja masalahnya. Tapi kalau jadi anggota koperasi terbuka sekali, sama saja semuanya. Pengawasan oleh anggota dan demokratis, berpartisipasi aktif dalam ekonomi koperasi. Nah ini satu lagi yang perlu, yang D itu. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen. Badan usaha
bukan badan sosial, bukan badan zakat. Kan banyak terjadi di lapangan itu, kalau kita pinjam ke koperasi masjid nggak usah bayar, nah ini mau duit sedekah, nggak bisa begitu. Koperasi itu badan usaha. Koperasi menjalankan pendidikan, pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus, karyawan, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan koperasi. Nah, coba kita lihat yang itu. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan koperasi. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan koperasi dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota. Dalam bukunya Membangun Koperasi dan Koperasi. Ini pidato tahun 51, 12 Juli, memperbanyak produksi. Tahun 51, Hatta sudah menyuruh kita memperbanyak produksi. Daging mahal wae, ayam mahal terus, cengek aja 100.000 sekilo. Sekarang tahun 2016, artinya nggak pernah kita laksanakan kan apa yang kata Buang Hatta itu. Yang kedua, memperbaiki kualitas barang, masih tetap sama. Memperbaiki distribusi, ini juga persoalan besar. Di mana-mana juga nggak jalan. Memperbaiki harga, menyingkirkan lintah darat. Nah, ini bahasanya juga menyingkirkan lintah darat. Sekarang saya tanya sama Bapak Ibu yang ada di sini, sudah nggak ada rentenir? Hah?